Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bertemu. Untuk pagi hari ini kita akan belajar di bab 6 tentang menghindari perilaku tamak. Di bab ini tugas anak-anak adalah memahami isi kandungan Quran Surat Al-Humazah dan Quran Surat At-Takasur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk slide yang berikutnya. Di sini kita akan mengetahui dulu tentang Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah merupakan surah urutan ke-104 di dalam Al-Quran. Surat Al-Humazah diturunkan setelah surat Al-Qiyamah. Nama surat Al-Humazah diambil dari perkataan Humazah yang terdapat pada ayat pertama surah tersebut yang artinya pengumpat. Surat Al-Humazah, surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Mari kita baca bersama-sama untuk surat Al-Humazah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muhsadah fi amatin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Dilanjutkan asbabun nuzul surat Al-Humazah. Asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Humazah adalah karena ada seseorang dari kaum Quraisy yang kaya raya dan begitu sombong serta sering menghina Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa surat Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 9 turun berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf yang selalu mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai ancaman siksa yang dahsyat bagi orang yang berbuat dan beranggapan seperti itu. Adapun penjelasan ayat-ayat surat Al-Humazah. Ayat yang pertama, wailun likulli humazatin lumazah. Ayat pertama surat Al-Humazah menjelaskan bahwa orang yang suka mengumpat dan mencela maka ia akan celaka. Hal ini sebagai bentuk jawaban atas ejekan-ejekan orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Mencela dan mengumpat adalah perbuatan tercela. Meskipun ayat tersebut turun berkaitan dengan ejekan kepada Nabi Muhammad SAW, mencela dan mengumpat kepada siapapun merupakan perbuatan tercela. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjauhi perilaku mengumpat dan mencela. Dilanjutkan ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ayat kedua surat Al-Humazah ini masih berkaitan dengan ayat pertamanya. Orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tetapi tidak mengeluarkannya untuk sedekah, maka mereka itu akan celaka. Orang-orang kafir mengecek dan mengumpat keadaan Nabi Muhammad SAW yang sangat sederhana.
Mereka mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan seseorang ditentukan oleh berlimpahnya harta. Oleh karena itu, mereka menjadi kikir dan tidak mau menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Pada ayat ketiga surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu hanya mementingkan kehidupan dunia yang sementara dan tidak mengindahkan kehidupan akhirat yang menyenangkan dan kekal. Menurut mereka, semua yang mereka inginkan dapat dibeli dan harta. Bahkan, mereka beranggapan bahwa kehidupan neraka sebagai balasan bagi mereka dapat pula ditukar dengan harta. Itulah anggapan orang-orang yang bodoh dalam agamanya. Ayat keempat, kalla layumbadanna fil hutamah. Ayat keempat surat Al-Humazah ini berisi jawaban Allah Subhanahu wa taala yang secara tegas membantah apa yang telah disangka oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang menyangka harta kekayaan dapat membawa mereka kepada kesenangan selama-lamanya itu sangat tidak benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang beranggapan seperti itu dengan memasukkannya ke neraka. Ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Pada ayat kelima surat Al-Humazah ini berupa pertanyaan. Akan tetapi pertanyaan ini bukan merupakan sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, melainkan untuk menegaskan kembali kepada umat manusia tentang apa itu neraka hutmah dan lebih serius dalam memahaminya. Ayat ke-6 dan ke-7, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Pada ayat ke-6 dan ke-7 di sini menjelaskan tentang neraka hutmah. Neraka hutmah adalah neraka dengan api yang menyala-nyala. Neraka hutmah siap menerima kedatangan para pencela dan pengumpat. Api neraka hutmah akan menembus sampai hati orang-orang yang berada di dalamnya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Jika sudah demikian, tidak ada yang dapat menolong mereka, termasuk harta-harta yang mereka bangga-banggakan di dunia. Ayat ke-8 dan ke-9, innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Adapun kedua ayat terakhir dalam surat Al-Humazah ini menjelaskan bahwa orang-orang yang telah masuk neraka hutmah tidak dapat melarikan diri. Mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang dan api neraka hutmah mengepung mereka dengan rapat. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain menyesali perbuatannya selama hidup di dunia. Anak-anakku yang saya banggakan, adapun hikmah dari pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Humazah sebagai berikut. Pertama, menerangkan tercelanya bagi orang-orang yang terfitnah oleh harta dan takjub padanya. Yang kedua, penjelasan tentang dahsyatnya siksa Allah dan sangat buruknya azab neraka. Kemudian yang ketiga, kehinaan, azab dan kebiasaan bagi setiap penghibah, pencela, penikam harta diri orang, dan yang bakhil dengan hartanya. Itulah semua pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Humazah. Semoga Ananda dapat memahami materi pada pertemuan kali ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita cukup sekian dulu. Akan tetapi sebelum saya tutup pelajaran pada pagi hari ini, akan saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Laisa lahina an kasratil arodi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan bukanlah tentang banyaknya harta, namun kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan jiwa, hati yang merasa cukup. Selamat belajar semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.